Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah dimanapun ibu-ibu berada. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam, sehat, dan kesempatan. Tak lupa pula selawat dan salam mohon kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Afrida, saya dari PCA Tanjung Merawa. Di sini saya akan menyampaikan dakwah saya yang berjudul ada 3 bisnis yang tidak rugi. Di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 29 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam dan terang-terangan, maka dia mengharapkan perdagangan yang tidak rugi. Di sini di surah Fatir ini ada 3 bisnis yang tidak rugi kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu baca Al-Quran, membaca Al-Quran. Di surah Ali Imran 138 yang artinya inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita umat Islam diharuskan untuk membaca Al-Quran setiap hari. Tentu di dalam kita siap melaksanakan sholat, disempatkan kita membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu merupakan ada petunjuk bagi orang-orang yang mau belajar. Kita contohkan, misalnya orang yang dahulu menuntut ilmu, mereka belajar. Dalam Al-Quran itu telah tercatat bagaimana kita manusia ini terlahirkan, bagaimana Adam dan Hawa turun ke bumi, bagaimana isi alam inilah sudah tercatat di dalam Al-Quran. Jadi kita harus bukan hanya membacanya saja, kita juga harus mempelajarinya dan mengamalkannya. 2, menegakkan sholat. Tentu kita orang Islam, orang mukmin, tidak lupa melaksanakan sholat, karena sholat merupakan rukun Islam. Rukun Islam yang kedua, di mana yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, menegakkan sholat, di mana dalam Al-Quran juga banyak tentang menceritakan, tentang mengajak kita untuk melaksanakan sholat, tentang perintah melaksanakan sholat. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi dirikan sholat, fasholli lirabbika wanhar. Yang ketiga, berimpak. Kalau cerita impak, gas, gerakan amal soleh. Di setiap pengajian Aisyah, setiap pengajian Muhammadiyah, pasti gerakan gas itu dilaksanakan. Dan kita sebagai warga Muhammadiyah selalu berbondong-bondong untuk berimpak.
karena sedekah itu bisa membersihkan dan mensucikan mereka. At-Taubah 103. Jadi dengan bersedekah juga menjadi pancingan bagi kita datangnya rezeki yang lebih banyak. Orang bersedekah berarti telah menanamkan investasinya kepada Allah, dan pasti orang yang beruntung. 1 kita tanam, 7 yang akan datang. 7 kita tanam, bercabang-cabang akan tumbuh keberuntungan kepada kita kalau kita selalu berimpak sekecil apapun, tidak dengan uang, tidak dengan harta, tetapi sedekah bisa juga diwujudkan dengan membantu, baik dengan tenaga, pikiran, maupun dengan lisan. Orang yang membantu saudaranya ialah hakikatnya itu menolong dirinya sendiri, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melepaskan satu kesusahan dunia seorang mukmin, maka Allah akan melepaskan dari satu kesusahan di hari kiamat nanti. Jadi dengan berimpak tentu kita mengharapkan banyak pahala-pahala yang akan kita bawa nanti ya Bu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesimpulannya jika kesimpulan saya ini, dakwah saya ini, jika ingin kita menghadirkan kenikmatan dan kebahagiaan, hendaklah kita banyak-banyak berbuat baik kepada saudara kita, sesama manusia, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Walaupun hanya seuntai doa. Demikianlah dakwah saya ini. Cuci tangan sampai bersih. Saya ucapkan terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.